Cek satu. Cek satu. Cek 1 2 3 dicoba. Cek sound. Oke. Oke, silakan bergabung teman-teman. Oke. Oke, selamat bergabung. Kita mulai live kita pada malam hari ini. Kembali bersama sahabat-sahabat keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Financial Store. Alhamdulillah, kita kembali bertemu pada malam hari ini setelah 2 hari kita break, teman-teman ya. Kita break, mudah-mudahan pada malam hari ini kita bisa kembali bersilaturahmi. Ada banyak hal yang bisa saja membuat kita sama-sama belajar, teman-teman. Jadi sebuah kenikmatan kita bisa kembali bertemu di room kita. Selamat bergabung saya ucapkan sahabat-sahabat yang sudah setia dengan room kita. Financial Store, Bang Dedi. Selamat bergabung Ibu Asa. Ya, selamat bergabung Ibu Asa sambil kita tunggu teman-teman kita yang lain. Bagaimana kabar tak Ibu Asa? Sehat-sehat di Kalimantan? Ya, mudah-mudahan segala cita-cita, harapan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selama perantauan ya, bisa menjadi tempat yang terbaik untuk beraktualisasi diri. Alhamdulillah sehat. Ada sesuatu pembelajaran yang kita dapatkan, menguatkan hati kita, menguatkan mental kita menghadapi segala lika-liku kehidupan, teman-teman. Segala persoalan-persoalan yang hadir di kehidupan kita sesungguhnya, kalau kita sadari itu adalah jalan untuk mencapai kemuliaan hidup. Tidak ada hari ini orang-orang yang hebat tanpa diberikan sebuah tantangan kehidupan. Dengan tantangan inilah kita semua akan menjadi orang-orang yang jauh lebih baik ke depan. Tantangan inilah yang mengajak kita untuk bangkit, teman-teman. Jadi jangan pernah mencela, jangan pernah menghindari sebuah tantangan. Yang penting kita lakukan adalah bagaimana menerima tantangan yang hadir, kemudian kita mempersiapkan teman-teman agar tantangan yang hadir itu kita rubah menjadi sebuah peluang. Kita harus jadikan sebuah tantangan kehidupan menjadi sebuah peluang, teman-teman. Jangan jadikan dia sebuah tanggapan yang negatif. Ya, kita jadikan dia seperti masalah. Kita anggap dia sebagai seperti kesusahan hidup. Ya. Susahnya hidup, ya, beratnya hidup itu cuma ada di pikiran kita. Kita mampu merubah itu, teman-teman. Dimulai dari cara Anda berpikir, cara Anda merespon setiap kejadian. Dan itulah yang kita sering bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita sering menjadikan hal-hal yang menghalangi pemberdayaan diri kita. Kita harus kenali itu di dalam diri kita. Sebab tidak ada yang mampu menghilangkan itu kecuali diri kita sendiri, teman-teman. Maka untuk itulah room ini hadir bersama kita untuk saling sharing, saling belajar. Semua kita adalah murid-murid semesta. Ya. Yang sudah bangkit dari keterpurukan bisa memberikan nasihat di sini. Yang pernah mengalami sebuah pengalaman spiritual, silahkan disampaikan di sini. Yang pernah mengalami naik turunnya sebuah perjalanan keuangan, finansial, juga silahkan teman-teman untuk sharing dan berbagi di sini. Tempat kita adalah tempat saling menghargai perjalanan setiap manusia.
Apalagi materi sebentar kita akan bahas sebuah pembahasan yang juga menarik untuk kita pahami dan kita terapkan dalam hidup kita. Insya Allah sebentar kita akan bahas materi yang bernama dengan relativitas. Jadi ada hukum relativitas di dalam kehidupan kita. Jadi sahabat-sahabatku yang baru bergabung di room kita, bahwa room ini telah banyak berbicara tentang hukum-hukum alam semesta. Ya, kita telah banyak berbicara tentang hukum alam semesta. Dan dengan hukum alam semesta ini kita berharap ya kita mampu menyesuaikan diri mengikuti alam semesta, teman-teman. Nah, sebelum kita berbicara jauh, pengantar dari pertemuan kita, mari kita sapa-sapa terlebih dahulu sahabat-sahabat yang sudah bergabung. Akan Financial Store bergabung di atas. Kita diskusi-diskusi dulu. Silakan kita diskusi terlebih dahulu sambil menunggu yang lain untuk bergabung. Silakan yang mau naik, silakan. Ya, bagaimana kabar, Bung Dedi? Ya, kabar baik Pak Ustaz. Selalu belajar selaras dengan hukum-hukum semesta. Keren. Ada hal yang bisa di-share selama beberapa hari yang mungkin ada kaitannya dengan hukum alam semesta. Ya, untuk sementara ini belum ada dulu Pak Ustaz. Sementara ini nyimak-nyimak dulu. Oke, siap. Kita sapa-sapa dulu teman-teman kita, ada yang puasa, menikmati waktu terus berputar dengan hening bergerak. Betul sekali teman-teman. Itu penting sekali teman ya. Anda harus paham bahwa tidak sesuatu ada di sekitarnya. Dia harus menerima sebuah kejadian terjadi mengambil hikmah dan pelajaran. Itulah tugas kita teman-teman. Tugas kita adalah bagaimana bisa memahami semua kejadian, nilai kehidupan yang terjadi menjadi sebuah kehidupan yang tidak kita senangi, kehidupan yang seolah kita tidak menerimanya. Ya, penting kita untuk menyadari itu teman-teman ya. Biar kenapa? Biar hidup jauh lebih hebat. Setelah kita menerima, barulah kemudian memikirkan hal-hal yang perlu dibenahi, hal-hal yang butuh kita perbaiki. Hal-hal yang butuh kita maksimalkan teman-teman. Sebuah hukum relatif ya, apa itu, seperti apa itu hukum relativitas, bisa kita maknai dengan kehidupan yang berkah ya. Yang pertama teman-teman, pastikan diri kita ya dalam sehari kita melakukan yang namanya meditasi ya. Waalaikumsalam Mandiri Karsa. Teman-teman, pastikan setiap hari kita melakukan kegiatan meditasi. Apa fungsi daripada kegiatan meditasi? Jadi teman-teman, manusia dikendalikan oleh pikirannya, ya, dikendalikan oleh perasaannya. Dan ketika manusia dikendalikan oleh pikiran dan perasaannya, maka disitulah awal manusia menjadi sibuk dengan dirinya, sibuk dengan hal-hal yang tidak produktif teman-teman. Disitulah awal mula manusia akhirnya tidak bahagia. Karena sesungguhnya pikiran dan perasaan adalah bukan diri kita.
kita memiliki diri yang sejati, teman-teman. Kita punya diri sejati di dalam diri kita. Ya, itulah yang harus kita latih setiap hari untuk terkoneksi ke dalam diri kita. Salah satu caranya adalah dengan melakukan ya meditasi. Silahkan belajar dimanapun Anda mampu mempelajari tentang meditasi. Intinya meditasi adalah Anda duduk tenang, ya, Anda duduk tenang, memfokuskan pikiran Anda dan perasaan Anda tidak liar kemana-mana, tapi tetap juga membiarkan dia berkelana. Tapi ketika dia berkelana, Anda tarik lagi masuk. Anda masuk dalam kesadaran nafas, teman-teman. Dengan menyadari nafas Anda terhubung dengan diri sejati yang ada di dalam diri Anda. Itulah yang membuat pikiran kita, perasaan kita menjadi tenang. Ketika kita tidak memahami itu, tidak menggunakan dalam hidup kita, kita akan terombang-ambing oleh pikiran dan perasaan. Terutama, terima kasih, terutama teman-teman, ketika pikiran dan perasaan teman-teman belum mampu dikendalikan, kita masih sering terbawa apapun yang difikirkan, seolah-olah itulah perintah diri kita. Seolah-olah ketika kita memikirkan bahwa Anda layak marah, Anda tiba-tiba mengambil keputusan untuk marah. Padahal pikiran Anda untuk marah adalah sifat egois dalam diri Anda. Yang mungkin Anda merasa Anda layak dihargai, Anda layak dihormati, Anda layak diapresiasi, tapi lingkungan tidak memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Anda. Akhirnya Anda marah. Dan akhirnya pikiran berpikir untuk marah. Dan kemudian Anda mengiyakan dan mengeksekusi marah yang ada di dalam pikiran Anda. Andalah yang takluk oleh pikiran Anda sendiri. Andalah yang mengikuti pikiran Anda. Padahal sesungguhnya Anda bukan pikiran itu, teman-teman. Anda adalah sesuatu yang sangat suci, yang sangat murni, yang sangat tidak terikat oleh siapapun. Anda layak merdeka tanpa minta persetujuan di sekitar Anda untuk memerdekakan Anda. Anda bukan pikiran, teman-teman. Itulah poin pertama yang ingin kita tekankan di awal pertemuan ini. Mengenali bahwa Anda butuh meditasi, karena dengan meditasi Anda bisa tenang. Anda bisa mampu mengontrol pikiran dan perasaan Anda. Hanya dengan menenangkan diri, teman-teman. Kalau kita tidak tenang, maka yang mengendalikan hidup kita sehari-harinya adalah pikiran kita. Itulah kenapa ada kejadian. Anda memikirkan ingin ke tempat A, tapi sesungguhnya di dalam hati Anda sesungguhnya tidak menginginkan itu. Namun Anda hanya berpikir ketika Anda berangkat ke sebuah tempat, karena itu adalah pikiran Anda, mungkin di situ adalah keinginan Anda, ada harapan Anda di tempat itu. Akhirnya Anda mengeksekusi, Anda berangkat ke sana. Tetapi Anda sadar bahwa perintah yang ada di dalam hati Anda tidak menginginkan itu. Itulah kenapa penting untuk bermeditasi, agar kenapa kita mampu terkoneksi dengan diri sejati yang ada di dalam diri kita. Orang-orang yang mampu terkoneksi dengan diri sejati yang ada di dalam dirinya, maka dia akan mampu mendengarkan suara-suara hatinya, teman-teman. Dia mampu mendengarkan suara hatinya tanpa larut dengan tanggapan dan pembicaraan orang di sekitar dirinya. Dia mampu mendengarkan perintahnya, dia mampu mendengarkan petunjuk yang ada di dalam hatinya. Itulah pentingnya kita terkoneksi di dalam diri kita, di dalam hati kita. Hati kita akan menjelaskan seluruhnya, teman-teman. Ya. Terima kasih, selamat kaya nafas jiwa. Jadi teman-teman, tugas pertama kita sebelum kita membahas materi hari ini adalah memastikan kita tenang, teman-teman. Ketenangan dicapai dengan cara meditasi. Kalau Anda tidak terbiasa dengan meditasi, mungkin Anda terbiasa dengan duduk zikir, ya silahkan berzikir, teman-teman. Silahkan duduk, ambil waktu, ambil tempat, persiapkan diri Anda untuk terhubung dengan Tuhan, dengan Allah yang ada di dalam diri Anda melalui zikir. Anda yang sudah terbiasa dengan meditasi dan terbiasa dengan zikir, silakan melakukan dua hal, teman-teman.
Intinya adalah Anda terbiasa menenangkan pikiran dan perasaan, dan Anda mampu terhubung dengan diri sejati yang ada dalam diri Anda. Silahkan, silahkan pamit. Ya. Jadi teman-teman, itu ya tugas pertama kita, memastikan kita mengendalikan pikiran dan perasaan. Kita tidak boleh dikendalikan oleh pikiran dan perasaan. Kitalah yang harus mengendalikan pikiran dan perasaan kita, teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita juga harus mampu setiap hari melatih diri kita untuk refleksi. Refleksi itu teman-teman adalah bagaimana kita mengukur apa yang salah dalam diri kita dalam satu hari. Selalu menimbang-nimbang, saya hari ini terlalu banyak bicara yang tidak bermanfaat. Itu kita evaluasi dalam setiap hari. Hari ini saya terlalu banyak berpikir negatif. Ya, hari ini saya terlalu banyak menyakiti orang. Itu dipikirkan teman-teman. Jadi setiap hari kita memikirkan untuk mengevaluasi itu apa hal yang tidak memberdayakan atau apa hal yang tidak memberdayakan diri saya di hari ini. Jadi kita lakukan memastikan itu teman-teman, karena tidak ada yang mampu memastikan kesalahan kita kecuali kita. Kita yang lebih paham kalau ada yang salah dalam diri kita. Seperti kita yang paham kalau lapar, kita yang paham kalau butuh mandi, kita juga yang paham kalau kita banyak kesalahan teman-teman. Dan pastikan kalau kita merasa ada salah, ya kita paham bahwa kita ada salah, kita terima itu dan kita benahi, teman. Kita benahi pelan-pelan apa yang salah dari diri saya. Mudah-mudahan besok bisa menjadi lebih baik lagi, teman-teman. Karena tidak ada orang yang sempurna 100% hingga betul-betul terbiasa untuk mengevaluasi diri. Jadi itu 2 poin temannya. Yang pertama, pastikan diri Anda tenang, tidak mengikuti pikiran dan perasaan, tapi Anda lah yang harus kendalikan pikiran dan perasaan Anda. Caranya adalah terhubung di dalam diri Anda. Ketika Anda terhubung di dalam diri Anda, terima kasih. Ketika Anda terhubung di dalam diri Anda, maka Anda akan merasakan ketenangan. Ketika terhubung di dalam diri Anda, maka Anda akan merasakan suara Tuhan di dalam diri Anda. Dan ketika Anda telah merasakan suara Tuhan di dalam diri Anda, teman-teman, Anda akan paham bahwa ada banyak kesalahan yang kita lakukan. Itulah kesalahan yang menjadi program kita untuk kita benahi sedikit demi sedikit. Ibu Asa, sebelum kita meditasi, apakah niatan kita diucapkan atau cukup dalam hati saja? Teman-teman, Tuhan Maha mendengar, Tuhan Maha, tanpa Anda ucapkan dia sudah mengetahui. Ya'lamu ma fis sudur, Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati Anda. Kalau Anda merasa nyaman untuk mengucapkan, silahkan teman-teman. Tapi kalau Anda merasa tanpa Anda ucapkan, Anda mampu merasakan bahwa Tuhan sudah memahami maksud saya, ya Anda juga tidak apa-apa untuk tidak mengucapkan niat Anda, teman-teman. Allah tidak tuli karena dia ada di dalam diri kita. Ya, Anda mengucapkan merasa nyaman, dipersilahkan. Anda tidak mengucapkan juga, dipersilahkan, teman-teman. Ya, sama halnya kalau Anda seorang ibu atau Anda seorang ayah atau orang tua, ada hal yang Anda beritahu ke anak Anda dengan suara. Tapi ada juga hal-hal Anda tidak pernah menyampaikan, tapi Anda memberikan kode, Anda memberikan signal, dan kode dan signal itu ditangkap oleh anak kita. Ya, bahkan kadang ada suami istri hanya menggunakan isyarat, tidak ada kata-kata, tidak ada juga hal yang lain, yang ada cuma signal kode. Ya. Kalau dia lihat misalnya suaminya sudah tidak berbicara, dia mampu menangkap bahwa ada sesuatu di suami saya, dan begitu pula sebaliknya. Itu tanpa diucapkan teman-teman, tapi bisa dikenal, bisa dirasakan. Nah, Tuhan Allah itu jauh lebih mengenal suara-suara itu. Tanpa Anda ucapkan, tanpa Anda sampaikan, Allah lebih paham, lebih tahu. Seperti itu teman-temannya, silahkan melakukan 2 hal ini. Pastikan setiap hari Anda dalam posisi tenang dengan cara zikir atau meditasi. Yang kedua, pastikan bahwa kita punya banyak salah, dan silakan diukur kesalahan itu, dicari kesalahan itu. Kemudian dari kesalahan itu,
kita benahi untuk esok hari ini. Yang ketiga teman-teman, yang ketiga adalah nanti setelah saya bahas ini kita buka sesi diskusi dulu sebelum kita masuk di pembahasan malam hari ini. Jadi teman-teman yang baru bergabung, insya Allah dengan izin Allah sebentar kita akan bahas sebuah hukum relativitas. Ya, kita akan bahas hukum relativitas. Tapi sebelum itu kita kasih pengantar. Saya sudah kasih 2 poin pengantar tentang meditasi untuk mencapai keheningan. Yang kedua adalah silakan refleksi diri atau sering kita katakan silakan muhasabah diri. Silakan mengukur, menghisap, menghitung-hitung kebaikan dan keburukan kita, teman-teman. Selanjutnya, mari kita lakukan setiap hari adalah hal-hal yang membuat Anda menjadi orang-orang yang murah hati. Murah hati adalah orang-orang yang gemar, yang senang berbagi, teman-teman. Silahkan yang Anda punya rezeki dengan uang Anda, silahkan Anda berbagi dengan orang lain. Apapun yang Anda bisa bagikan, berikan teman-teman. Sedikit, lahan-pelan, ya, Anda akan terbiasa untuk berbagi. Bagi Anda yang materi, tidak punya uang, Anda mampu berbagi dengan sesuatu yang tanpa materi. Anda punya tenaga, Anda bisa bantu dengan tenaga. Anda punya ilmu, bantu dengan ilmu. Anda tidak punya ilmu, tidak punya harta, tidak punya tenaga. Anda punya waktu. Ya, Anda berikan waktu Anda kepada orang-orang yang membutuhkan Anda. Ya, Anda berikan waktu Anda untuk hadir di kehidupan mereka, untuk Anda dukung dia misalnya. Kalaupun Anda juga tidak punya waktu karena sibuk, ya, Anda mampu melakukan itu dengan doa, teman-teman. Doa itu adalah sesuatu hal yang sangat sederhana, simple, tapi kadang kita lupa untuk melakukan itu. Jadi kalau mau bermurah hati, punya materi, tidak punya kesempatan, tidak punya uang, tidak punya kemampuan ilmu, tenaga, Anda punya yang namanya niat baik, yang namanya doa. Berikanlah doa kepada kehidupan ini. Cuma saran saya teman-teman, ketika Anda berdoa, ya, maksimalkan doa Anda untuk tidak melakukan doa yang sangat egosentris. Doa yang egosentris adalah doa yang hanya mementingkan diri sendiri. Berdoa itu sudah baik teman-teman, sudah bagus sekali karena kita meminta kekuatan di luar diri kita. Kita meminta kekuatan Tuhan, kita sampaikan ke Allah. Kadang doa itu hanya untuk kepentingan diri kita. Seolah-olah hanya kita yang menginginkan kebahagiaan. Seolah-olah hanya kita yang menginginkan kebaikan. Ya. Sekarang doanya diperluas teman-teman. Ketika Anda mendoakan diri Anda sendiri, pastikan Anda juga mendoakan orang lain. Bahkan kalau Anda mampu berdoa, Anda untuk alam semesta ini teman-teman. Silahkan berdoa untuk orang-orang yang pernah mungkin menyakiti Anda, itu jauh lebih luar biasa. Jangan cuma didoakan orang-orang yang kita senangi, yang kita cintai, tanpa pernah mendoakan orang-orang yang lain. Karena sesungguhnya ketika kita berdoa dan mendoakan orang lain, sesungguhnya sebenarnya itu kembali kepada diri kita. In ahsantum li anfusikum. Ketika kau berbuat sesungguhnya itu akan kau berbuat baik untuk diri Anda sendiri. Jadi pastikan ya, kalau teman-teman ingin bermurah hati, mau berbuat baik kepada orang lain melalui doa, pastikan doanya doa untuk semesta. Karena Anda sering membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tuhan Allah itu saja adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta, menyayangi seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Maka ketika Anda sudah sadar Anda adalah perwakilan Allah, terusnya kita pun ya, seharusnya kita pun menjadi orang-orang yang teman-teman mendoakan kepada kehidupan ini untuk alam semesta. Ya. Jadi sudah 3 hal ya teman-teman. Silahkan tenang, belajar tenang untuk mengendalikan pikiran dan perasaan. Yang kedua, mari kita belajar
refleksikan kita. Yang ketiga adalah bagaimana kita sering bermurah hati, teman-teman. Jadi mungkin 3 hal ini menjadi pembuka pertemuan kita pada malam hari ini. Silakan kita diskusi dulu hal-hal yang butuh kita diskusikan sebelum nanti teman-teman kita akan masuk di pembahasan hukum relativitas. Silakan Bang Dedi, ada sahabat saya Bang Dedi, silakan bergabung. Ada saudara Nafas Jiwa. Ayo, ayo, ayo. Selamat bergabung Andi Ismawati Baha. Ya, semoga room ini menjadi wadah untuk sama-sama belajar. Ya, bagaimana kabar semuanya? Nafas jiwa, nafas jiwa. Selamat bergabung Ibu. Ya, Napas jiwa. Mikrofonnya diaktifkan, napas jiwa. Guru lagi setting ini. Oh, lagi kena setting. ya. Bagaimana teman-teman? Biar Ada hal-hal yang butuh Tunggu lagi didiskusikan, setting dulu. silakan Bu Asa. Kalau ada hal-hal yang butuh didiskusikan, silahkan ditulis di komentar. Kalau tidak ingin disampaikan. Terima kasih buat HM Snow 12. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik buat kebaikan hari ini. Nah, agak gelap ya. Ya, Ustaz ya? bagaimana Sorry. Bang Dedi? Ya, mungkin napas jiwa dulu, Ustaz. Ada apa itu Bang Dedi? Ini aneh nih, teman-teman teman-teman di sini kangen sama Ustadz karena baru hadir lagi selama 2 hari ya. 2 hari. Baru 2 hari. Iya. 2 hari itu seperti 2 tahun rasanya ya. Ya Ustaz ya. Iya Ustaz. Jadi mengenai meditasi Tapi Ustaz, kan ada sebelum kita masuk ke pembahasan. Ya, siap. Ya ada hikmah. Jadi yang biasanya kita sudah siap maghrib kerjaan sudah selesai, untuk yang ibu-ibu sudah memasak, sudah kasih makan anak-anaknya, untuk duduk stay belajar bersama. 2 malam itu ya ada kegiatan lebih yang bisa dilakukan. Jadi kembali ke meditasi ya Ustadz ya. Jadi saya itu karena banyak belajar sama teman-teman yang ada di sini ya, jadi mulai juga melakukan meditasi. Kayaknya lag ini jaringannya Ustadz ini. Yang kelihatan cuma senyumnya. Terdengar senyumnya Mas Dedi. Ya. Oke. Karena sering belajar meditasi, saya itu biasa mengalami kondisi apa ya silakan. namanya ya, karena kondisinya itu tidak bisa dianalogikan, karena kadang itu pada saat meditasi kita mendengarkan, kita merasakan, tapi seolah-olah perasaan kita itu larut dalam sebuah dimensi gitu Ustaz, sehingga kadang kita akan seperti berbicara dengan diri kita sendiri, ada diskusi tanya jawab gitu. Nah, diskusi tanya jawab itu kadang kita mendapatkan informasi atau jawaban yang di luar daripada kebiasaan kita berpikir atau informasi baru. Itu kenapa bisa seperti itu Ustaz? Kasih. Ya. Karena teman-teman,
kita harus sadar ya, kenapa kemudian meditasi menjadi sebuah jalan untuk terkoneksi. Jadi sesungguhnya Anda terkoneksi dengan siapa? Meditasi itu hanya sebuah cara, teman-teman. Meditasi itu hanya sebuah cara, hanya sebuah pola. Ibaratnya itu hanya sebuah jembatan untuk sampai di tujuan Anda. Tujuan Anda adalah bertemu dengan diri sejati Anda. Diri sejati yang lebih tahu tentang kebahagiaan dan keberkahan hidup manusia, bahkan diri Anda sendiri. Yang lebih tahu tentang siapa Anda dan apa yang harus Anda lakukan di kehidupan ini agar Anda selamat. Anda harus kerja apa sih dalam hidup ini? Anda harus sibuk di kegiatan apa? Anda harus bertemu dengan siapa dan harus meninggalkan siapa? Kan semua ada dalam catatan di dalam diri Anda. Semua informasi yang akan membuat Anda jauh lebih baik, lebih hebat, semua ada di situ, teman-teman. Jadi kita bermeditasi untuk terhubung ke sana, untuk bisa terkoneksi ke sana agar bisa mendengarkan suaranya. Suaranya ketika dia bersuara ya seperti sebenarnya suara itu tidak terlalu rumit juga kita pahami. Seperti suara Anda mau rasakan lapar itu ya. Kan tanpa suara tapi Anda paham bahwa saya harus makan. Anda paham bahwa saya harus bertemu dengan si A tanpa ada suaranya, tapi ada dorongan dari dalam itu, teman-teman. Dan pastikan dorongan itu bukan diciptakan oleh pikiran kita, karena kita bukan pikiran. Ada dorongan yang muncul di pikiran, namun ada dorongan yang muncul yang dari dalam, teman-teman. Nah, kita ingin ya, dengan meditasi Anda mampu terkoneksi ke dalam, dan ketika Anda terkoneksi ke dalam, Anda mampu ya, orang terkoneksi kan orang yang sudah menyatu, dan ketika Anda menyatu, segala hal Anda mampu diberikan. Dan di situ setiap orang berbeda ya, teman-teman. Boleh jadi Anda yang karena Anda lebih ingin mengetahui tentang jati diri Anda ya, yang di dalam akan memberikan Anda tentang pemahaman jati diri secara utuh ke depan. Tapi juga itu kan proses. Tapi dia akan membimbing Anda untuk memberikan kepada Anda jawaban siapa sebenarnya diri Anda. Karena Anda ingin mengetahui itu, Anda ingin bertanya tentang itu, maka dia akan memberikan jawaban itu, teman-teman. Tapi itu pun dengan proses. Itulah kenapa orang-orang yang kadang di barat punya konsep yang namanya konsep AHA. AHA itu, teman-teman, kalau ibaratnya kita ada sesuatu yang belum pernah kita pahami, tiba-tiba kita pahami, tiba-tiba kita mengatakan, aha, gitu. Atau oh, gitu. Itu sebuah fenomena kesadaran yang teman-teman sering rasakan dalam kehidupan kita. Kenapa Anda mampu mendengarkan suara tentang sebuah pemahaman baru? Ya karena Anda ingin bertanya itu, teman-teman. Karena kita mengakses itu, kita menginginkan itu. Jadi semesta yang ada di dalam diri kita, atau ruh itu sendiri, atau diri sejati kita, apapun bahasa namanya, ya intinya adalah dia memberikan jawaban kepada kita karena Anda memberikan pertanyaan. Jadi tergantung, teman-teman. Anda mau masuk ke dalam untuk sebuah kesehatan, sama. Cara merawat kesehatannya nanti diberitahu, ketemu dengan ini, nanti diarahkan. Ya. Cara merawat diri, begini. Yang boleh saja dia akan mengetahui itu, hanya dia yang tahu karena hanya dia yang bertanya tentang itu. Jadi silahkan Anda dengan keinginan dan apapun yang menjadi tujuan Anda terkoneksi, maka Anda akan mendapatkan apapun yang Anda inginkan. Tergantung, teman-teman. Anda mau terkoneksi untuk pengetahuan, maka dia akan memberikan Anda pengetahuan. Anda mau terkoneksi untuk sebuah kesehatan, maka Anda pun akan diberikan kemampuan untuk merawat diri supaya Anda punya kesehatan. Karena sesuatu yang ada di dalam diri kita yang diarahkan untuk terkoneksi dengan cara meditasi adalah hanya untuk kita merasakan keterhubungan. Ya. Supaya kenapa, teman-teman ya? Supaya Anda punya tempat berpegang. Anda punya tempat
meminta, Anda punya tempat untuk berpegang, Anda punya tempat untuk berkeluh kesah. Anda tidak berkeluh kesah lagi kepada orang lain. Anda tidak meminta lagi kepada yang lain. Kenapa? Karena Anda punya tempat bergantung, teman-teman. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Tapi kita tidak memahami Allah itu yang mana, di mana, seperti apa. Nah, meditasi mengantarkan kita masuk, zikir mengantarkan kita masuk ke sana, teman-teman. Jadi seperti itu ya, saudara. Silahkan lanjutkan meditasinya supaya kita bisa terhubung. Ketika kita terhubung, maka kita akan mampu mendapatkan hal-hal apapun yang Anda sebarkan ke semesta, dia akan memberikan kepada Anda. Seperti itu, teman-teman. Dan setiap orang berbeda, tergantung setiap orang meminta apa ke semesta. Ya, terima kasih Haji, sehat selalu, siap. Haji juga sehat selalu dan keluarga. Ya, jadi Pak Ustaz, karena kita menyinggung tentang meditasi, saya ingin bertanya, apakah meditasi ini adalah bahagian atau cara supaya kita bisa mindfulness agar bisa fokus pada saat ini sekarang, Pak Ustaz? Ya, meditasi nama kegiatannya, tapi teknik yang digunakan di dalamnya adalah salah satunya mindfulness. Mindfulness adalah mengendalikan pikiran. Teknik yang mengajarkan tentang cara mengendalikan pikiran. Seperti apa mengendalikan pikirannya? Ya, dengan cara menyadari kesadaran nafas. Jadi ketika kita melakukan mengontrol pikiran kita melalui kesadaran nafas kita, sebenarnya itulah kegiatan meditasi, teman-teman. Meditasi itu cuma nama, istilah untuk menggambarkan sebuah kegiatan. Kegiatannya apa, isi kegiatannya? Ya, mindfulness, menyadari nafas, supaya nafas kita tidak liar, supaya nafas kita mampu dikontrol, supaya kita mampu membedakan mana perintah yang dari diri sejati atau mana perintah yang itu adalah perintah diri palsu kita, yaitu pikiran, teman-teman. Jadi satu paket itu, Bang Dedi. Mindfulness bentuk tekniknya, bentuk cara melakukan langkah-langkahnya. Kalau meditasi nama kegiatannya. Ya. Contoh, tidur malam, ya itu nama kegiatannya seperti meditasi. Tapi teknis untuk tidur malam, ya kita ada teknisnya, seperti silahkan cuci kaki, silahkan berwudu, silahkan tidur dengan menyenangkan. Kalau ada dengki, dendam, dirilis, dilepaskan, jangan dibawa sampai tertidur. Nah, itu teknis-teknisnya, itulah namanya mindfulness-nya. Teknis-teknis yang dilakukan supaya pikiran kita terkontrol. Tapi kegiatan satu paketnya adalah yang namanya dengan meditasi, teman-teman. Ya, seperti itu, Bang Dede. Ya, jadi kadang kan kita selalu melakukan meditasi. Kalau saya secara pribadi, kadang kan Pak Ustaz, apabila saya melakukan meditasi, tapi terkadang pikiran ini tidak bisa kita fokuskan, entahkah itu di napas atau ke di mana. Kadang ini kan pikiran bergerak, bermain, entah kemana Pak Ustaz. Kadang dia bergerak ke hal-hal yang sudah terjadi, atau kadang dia bergerak ke hal-hal yang belum terjadi. Kadang dalam meditasi itu seperti itu, Pak Ustaz. Apakah itu wajar atau ada cara supaya tidak larut di situ, Pak Ustaz? Ya, jadi teman-teman, pikiran cara punya fungsi ya. Pikiran itu punya fungsi. Fungsi pikiran memang itu adalah berpikir masa lalu, berpikir masa depan. Memang seperti itulah pikiran. Makanya kita harus sadar dulu bahwa kita bukan pikiran. Dan kalau pikiran melakukan itu wajar karena seperti itulah memang cara kerja pikiran. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus lakukan adalah menyadari bahwa cara kerja pikiran memang seperti itu. Jadi kalau Anda duduk tenang, tiba-tiba Anda memikirkan masa lalu, tiba-tiba Anda memikirkan masa depan, iya maklumi, sadari bahwa oh pikiran saya masih bekerja. Cukup dimaklumi dulu teman-teman. Jadi Anda tidak mampu memerintahkan atau membuat pikiran Anda berhenti, itu mustahil.
Yang ada adalah mengalihkan fokus kepada kesadaran nafas. Menikmati nafas, teman-teman. Ketika Anda menikmati nafas, Anda pasti fokusnya ke nafas. Anda pasti sudah tidak berpikir ke depan, ke belakang. Kenapa? Karena Anda lagi menikmati nafas. Saya kasih contoh. Ketika Anda menikmati, teman-teman, coba silakan Anda menikmati room kita. Anda lihat kamera, Anda lihat muka Anda ke depan. Itu kan Anda menikmati wajah Anda, ya, menikmati itu warna-warna, Anda menikmati suara. Tapi kan di sekitar Anda kan ada kejadian yang lain. Mungkin istri Anda lagi lewat, yang kadang dia lewat, kemudian Anda berpikir, kenapa dia lewat? Karena tiba-tiba ada kucing lewat, terus Anda berpikir sejenak, ada kucing lewat. Tapi tidak apa-apa. Anda biarkan oh, ada istri lewat, oh ada kucing lewat. Tapi akan Anda fokus, Anda kembali fokus kepada kesadaran nafas Anda, atau Anda fokus kembali ke room TikTok Anda. Jadi kesadaran nafas hanya untuk memberikan Anda sebuah tempat tidak liar, teman-teman. Ya. Ya. Jadi Tidak liar. Ya. Jadi dalam menyadari napas ini, Pak Ustaz, karena pikiran ini sudah seperti itu adanya, kita cukup amati, Pak Ustaz ya. Maksudnya jangan melarut atau mengikuti pikiran itu. Kita amati saja sampai dia betul-betul tenang dengan menyadari napas. Begitu, Pak Ustaz ya. Ya. Nanti dia akan ada ujungnya, teman-teman. Seperti saya kalau bicara begini, tiba-tiba ada keluarga yang lewat. Itu kan tiba-tiba pikiran saya teralihkan kepada orang yang lewat. Tapi kan seberapa lama pikiran saya teralihkan kan tidak lama. Ya, cukup saya sadari, saya lagi menyadari orang lewat. Kemarin karena saya lagi meditasi misalnya, saya lagi menyadari nafas. Saya kembalilah kesadaran nafas, saya menyadari kembali nafas. Tapi saya juga tahu bahwa tadi saya beralih memikirkan orang yang lewat, tidak apa-apa. Intinya adalah, teman-teman, menyadari nafas itu tidak ada tegang, teman-teman. Tidak ada tegang, tidak ada seperti Anda duduk yang terpaksa duduk, menyiksa, itu tidak ada. Ya. Untuk sampai ke kesadaran nafas, untuk sampai ke terhubungan, Anda harus memulai dengan relaksasi. Relaksasi artinya apa? Harus santai, teman-teman. Jadi kita harus santai. Jadi bawaan meditasi itu rileks, santai. Anda tidak mungkin menjadi meditatif atau orang-orang yang sudah mengaplikasikan meditasi dan sudah Anda praktekkan setiap hari. Itu tidak mungkin kalau Anda tegang. Tidak mungkin. Jadi ini rileks, santai. Bawaannya rileks, santai, menikmati. Ya. Ya. Kenapa harus dialihkan dari pikiran? Karena kalau di pikiran itu, teman-teman, Anda akan galau, Anda akan kacau. Karena itu tadi, pikiran itu selalu membawa kekhawatiran, selalu membawa ketakutan. Anda lupa detik ini, saat ini, sekarang, di tempat ini, berhadapan dengan siapa, melakukan dengan apapun. Itu yang kita lupakan. Kita mau sebenarnya itu dengan meditasi hanya untuk membuat kita menyadari bahwa syukuri detik ini, saat ini, syukuri itu. Karena itulah waktu kita. Hidup ini adalah sekarang, detik ini, saat ini. Tapi kan kita tidak bisa mampu menyadari bersyukur dengan detik ini. Kenapa? Karena kita selalu disibukkan dengan pikiran ke depan dan pikiran ke belakang. Artinya kita terpengaruh oleh pikiran. Artinya apa? Kita menjadi budak dari pikiran. Maka dengan kesadaran nafas, itu akhirnya pelan-pelan, teman-teman. Ini kan juga proses. Pelan-pelan itu kita mampu terbebas dari cengkeraman pikiran. Akhirnya karena kita sudah terbebas dari cengkeraman pikiran, akhirnya yang ada adalah cukup bersyukur karena masih hidup, masih bersama dengan Tuhan, masih bisa menikmati hidup, masih ada nafas, masih bisa bertemu dengan orang yang kita nikmati, yang ada di hadapan kita, dan momen-momen yang kita lewati. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi wajar pikiran seperti itu, karena memang seperti itulah tugas pikiran. Tapi tugas Anda paham, ya, tugas kita semua
harus paham bahwa pikiran itu ingin dialihkan kepada bukan masa lalu, bukan masa depan, ingin dibawa masuk kepada menerima saat ini. Itulah yang dimaksud dengan mindfulness. Mindfulness adalah sebuah teknik menyadari nafas untuk menikmati momen saat ini, di sini, sekarang. Seperti itu, Bang Deddy. Ya, Silakan yang lain. jadi meditasi ini bukan hanya sekedar duduk diam, Pak Ustaz ya. Meditasi ini di mana berjalan pun kita bisa meditasi dengan mindfulness, menyadari misalnya setiap tarikan dan napas kita, setiap langkah kita, Pak Ustaz. Itu juga saat ini saya berbicara dengan Pak Ustaz, ketika saya mindfulness pada saat ini sekarang, itu juga bahagian dari meditasi atau bagaimana, Pak Ustaz? Ya, makanya kita lakukan dua hal tentang meditasi ini. Anda lakukan secara formal. Secara formal itu adalah Anda khususkan waktunya, Anda duduk, Anda memilih mungkin setelah subuh, mungkin jam berapa yang Anda anggap waktu itu lebih nyaman, lebih nikmat dengan aktivitas yang Anda bisa nikmati, tidak dalam posisi sibuk misalnya. Jadi ada yang dimaksud formal. Formal itu ya Anda membuat itu sebagai sebuah kegiatan rutin, formal. Ya, formal. Ada waktunya khusus, di mana tempatnya, jam berapa durasi waktunya. Anda lakukan itu, teman-teman. Itu untuk latihan Itu juga, formalnya. Yes. ada juga yang pakai Ya. itu meditasi untuk jadi obat tidur. Ibu Asa itu kadang katanya kalau dia meditasi sampai tidur nyenyak. Jadi dia kalau meditasi, Ya. kebanyakan yang dia rasakan itu langsung tidur nyenyak. Jadi dia pakai jadi obat tidur. Ya. Jadi begini, teman-teman. Tidak ada persoalan dengan itu. Silahkan, teman-teman. Yang jelasnya Anda paham apa maksud daripada meditasi yang sesungguhnya. Jadi saya kembali sama saudara Dedi tadi, Anda silahkan lakukan dulu latihan itu supaya Anda terbiasa, Anda paham bahwa oh seperti ini yang dimaksud dengan kondisi meditatif. Kondisi meditatif itu artinya Anda sudah tahu bahwa oh seperti inilah suasana hati saya, dalam diri saya kalau saya lagi terkoneksi dengan Tuhan. Dengan apa? Dengan latihan formal. Setelah Anda tahu itu secara formal, ya Anda memang diminta untuk menggunakan 24 jam. Supaya kenapa? Anda bisa menikmati setiap detik. Bukan cuma tenang ketika meditasi, tapi Anda mampu tenang di luar meditasi. Jadi bisa Anda gunakan di waktu-waktu yang lain. Sambil kerja, sambil naik mobil, naik motor. Ya, Anda berjualan, itu mampu kita lakukan kondisi meditatif. Dan ketika kita sudah mampu melakukan itu berarti Anda sudah belajar untuk tenang. Jadi walaupun nanti ketika Anda jualan di pasar atau di bisnis, ada fenomena yang ribut di sekitar kita, ada sebuah kekacauan, ada sebuah kejadian, Anda tetap dalam posisi meditatif. Anda tetap posisinya itu tenang. Kenapa? Karena Anda sudah terbiasa di kegiatan formal. Yang kedua, Anda biasakan di kehidupan 24 jam Anda. Bagaimana kalau misalnya digunakan tidur? Ya tidak apa-apa. Karena ada orang dengan meditasi, sementara butuhnya untuk kebutuhan untuk tidur, tidak jadi masalah karena mungkin kebutuhan tidurnya berat gitu. Jadi butuh dia belajar meditasi untuk kemudian menghilangkan ketakutan, kecemasannya supaya orang bisa tidur. Karena kenapa orang tidak bisa tidur? Karena pikirannya masih memikirkan hal-hal di luar daripada kegiatan yang sedang dia mau lakukan. Seperti sudah mau tidur tapi pikirannya masih berpikir masa lalu, masih berpikir masa depan. Nah, salah satu untuk menghentikan itu ya gunakan meditasi. Ya dipersilahkan, silakan. Tapi puncak daripada meditatif adalah, teman-teman ya, ini kita perlu garis bawahi, puncak dari Anda terhubung atau meditatif
terhubung dengan Tuhan yang ada di dalam diri Anda, puncaknya adalah Anda mampu terkoneksi. Bukti bahwa Anda terkoneksi, ya Anda memiliki sifat seperti sifat ilahi. Seperti apa sifat ilahi? Ya penuh dengan kedamaian, penuh dengan ketenangan, penuh dengan kasih sayang. Dan Anda mampu bercakap-cakap, Anda mampu berdialog, Anda mampu mendengarkan suaranya, Anda mampu mendengarkan petunjuknya, Anda mampu mendengarkan tegurannya kalau Anda salah, ya Anda mampu menangkap pemahaman-pemahaman baru di mana Anda belum memahami itu. Itulah tujuan dari meditasi, teman-teman. Tapi kalau kita butuhkan untuk tidur sementara, tidak apa-apa, silahkan. Tapi ada yang lebih penting daripada hanya untuk membuat Anda mampu tidur. Tapi ada yang lebih penting daripada itu, yaitu adalah Anda terhubung dengan diri sejati Anda. Seperti itu, teman-teman. Jadi mengenai meditasi ini, Pak Ustadz, seperti juga tadi apa yang disampaikan oleh Kak Awal mengenai Mbak Asa itu, dia bisa sampai tertidur. Berarti meditasi ini adalah cara atau metode untuk menurunkan gelombang otak, Pak Ustadz, ya, agar bisa kita terkoneksi atau terhubung dengan sang sumber kehidupan, atau bagaimana, Pak Ustadz? Ya, teman-teman, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa untuk punya potensi memiliki kebiasaan dan punya sifat meditatif yang sudah terbiasa dengan meditasi atau sudah terbiasa dengan efek dari meditasi, ya Anda akan menjadi orang yang meditatif. Ya, orang meditatif adalah orang-orang yang sudah di posisi rileks, santai, teman-teman. Jadi untuk meditasi, makanya saya katakan tadi, cara meditasi diawali dengan cara rileks, teman-teman. Kata-kata rileks itu ketika dikonekkan dengan pembahasan ilmu otak, ya teman-teman, kita paham bahwa di dalam otak kita ada gelombang, ada gelombang. Ketika gelombangnya semakin keras, berarti dia semakin sibuk berpikir. Ya, semakin getarannya, gerakannya cepat, teman-teman, berarti itu konsentrasinya dan fokusnya sangat ini, teman-teman, sangat sibuk, teman-teman. Ada banyak hal yang dipikirkan di satu waktu. Contoh, saya duduk di sini, saya berpikir tentang anak saya berpikir tentang istri saya pikir lagi bisnis, saya pikir lagi orang yang sakit, saya pikir juga orang yang lain. Jadi Anda duduk dalam satu kondisi, tapi Anda berpikir banyak hal. Itu kalau diukur secara gelombang otak, itulah otak yang paling durasinya atau frekuensinya kencang. Itu biasanya orang kenal dengan beta. Ya. Nah, orang di kondisi itu, teman-teman, berat untuk meditasi. Karena dia belum rileks. Dia harus diturunkan gelombang otaknya ke bawah. Ya, satu-satunya cara supaya gelombang otaknya yang tadi lagi sibuk, teman-teman, supaya dia turun gelombangnya, masuk ke alfa, ya. Alfa, theta, kalau delta kan sudah tidur. Ya, alfa, delta misalnya. Ya, makanya kondisi meditasi itu kadang dia bermain di alfa dan theta, teman-teman. Tapi kalau masih di beta masih kencang. Makanya disuruh rileks. Nah, supaya dia bisa rileks, itulah disuruh dia fokus di satu titik. Satu titiknya adalah kesadaran nafas, ya, yang di hidung. Ya, ketika pikiran disuruh fokus, maka segala pikiran tadi tentang anak, tentang istri, tentang suami, tentang bisnis, tentang banyak hal yang dipikirkan dalam satu waktu, itu dikerucutkan, ya, difokuskan di satu titik yang namanya menyadari nafas. Apalagi dengan nafas ini, teman-teman, bukan cuma difokuskan di satu titik, tapi dia melakukan nafas itu kan ada oksigen yang keluar, ada sesuatu yang energi yang tidak nyaman di tubuh kita dikeluarkan dan kita memasukkan energi yang baik. Ya, mungkin orang fisika paham apa istilah itu, oksigen sama apa gitu yang masuk. Yang masuk adalah oksigen, yang kita keluarkan adalah racunnya. Ya gitu. Itulah yang membuat akhirnya kita dengan fokus, dengan nafas, akhirnya kita mampu menurunkan gelombang otak yang tadi gelombang sibuk, masuk kepada gelombang yang lebih rendah,
ya lebih slow, lebih tenang. Itulah gelombang alfa dan theta. Kalau sudah melewati theta, ya kita masuk di gelombang delta, itulah yang tertidur. Nah, makanya saya bilang kalau ada orang tertidur menggunakan gelombangnya, menggunakan kesadaran nafas meditasi, ya silahkan, silahkan. Tapi sebenarnya fungsi dari meditasi itu adalah mampu merasakan keterhubungan Tuhan dalam diri kita. Dan itu tidak tertidur, bukan tertidur, teman-teman. Karena itu kita masuk ke alam bawah sadar. Di alam bawah sadar itu informasinya lengkap, teman-teman. Lengkap. Oke, Karena makasih. filenya sudah ada di dalam. Oke, Ustaz. Jadi tema malam ini apa, Ustaz? Ya, ini tadi kan mengantar, biasanya kan kita sambil menunggu teman-teman, ya kita isilah sedikit dengan tips-tips ataukah memperkuat materi-materi sebelumnya. Oke. Ya, sebentar kita bahas tentang materi relativitas ya. Kalau sudah Relativitas. cukup, ya kalau sudah cukup kita masuk materi relativitas, kemudian kita bahas lagi. Kalau ada pertanyaan kita jawab dulu pertanyaannya. Ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari HMS Lo 12 nomor 14 Haji Halim. Apakah beda nafas melalui hidung dengan nafas melalui mulut? Ya. Yang saya lakukan teman-teman ya. Mungkin dalam meditasi mungkin maksudnya Ustaz. Ya. Yang saya lakukan itu di hidung teman-teman. Saya lakukannya di hidung. Masuk ke hidung, keluar ke hidung. Dari hidung keluar ke hidung ya? Ya. Tapi silakan Anda lakukan, coba praktek sendiri. Anda nyamannya Anda hidung keluar di mulut atau hidung di hidung. Ya. Oke, Ustaz, oke, kasih. Ini pengalaman berbeda-beda orang ya, silahkan. Anda buktikan sendiri, intinya Anda terkoneksi, Anda nyaman. Gelombang Anda turun ke bawah, tidak terlalu memikirkan masa lalu dan masa depan. Kan itu intinya. Mantap. Teman-teman. Ya. Oke, Ustaz, lanjut. Oke, teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk di pembahasan tentang hukum relativitas. Ya. Supaya, jadi teman-teman begini ya, saya butuh sampaikan karena durasi di TikTok kita maksimalkan untuk rekaman yang akan disimpan di channel lain, itu kita masuk di 90 menit saja. Kemudian saya akan sampaikan closingnya supaya kenapa untuk disiarkan di TikTok itu ya untuk yang inti materi saja. Persoalan nanti selepas itu kita mau lanjut dengan santai-santai, mau diskusi lepas, bebas, ya itu dipersilahkan teman-teman. Intinya kita tutup di setiap 90 menit ya. Kita tutup di 90 menit biar masuk di file untuk channel kita itu tidak terlalu panjang ya teman-teman, seperti itu. Jadi kita langsung saja teman-teman ya, yang masih bergabung dengan kita di room ini, kita akan masuk dengan hukum relativitas. Jadi ini sangat baik sekali teman-teman. Dengan hukum relativitas ini termasuk hukum yang akan mengajarkan kepada kita untuk tidak terlalu baper bahkan memaklumi ya, tidak baper bahkan memaklumi. Seperti apa hukum relativitas ya? Seperti ini dalam kondisinya teman-teman. Meskipun ini yang pertama menemukan ini sebenarnya Albert Einstein ya. Albert Einstein seorang yang dari kalau tidak salah Jerman atau Prancis. Tapi bukan dia yang punya. Dia cuma menemukan hukum-hukum alam semesta. Ya, diberilah nama relativitas. Tapi seperti apa polanya untuk secara simpel, bukan dia yang punya, dia cuma menemukan hukum-hukum alam semesta. Ya, diberilah nama relativitas. Tapi seperti apa polanya untuk secara simpel masuk bagaimana hukum relativitas diaplikasikan dalam kehidupan manusia, bahkan dalam spiritualitas kita dan
finansial kita. Jadi kita pengertiannya pertama adalah hukum relativitas mengajarkan kita bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta itu bersifat relatif, teman-teman, dan tergantung. Ya, jadi ada kata kuncinya relatif, yang kedua tergantung pada konteks, serta yang ketiganya adalah sudut pandang seseorang. Jadi relativitas itu adalah 3 kata kuncinya. Yang pertama relatif. Ya, kalau kata relatif kan biasa sering kita kenal. Oh, relatif itu, teman. Nah, gitu. Yang kedua kata kuncinya adalah tergantung. Tergantung. Gitu. Jadi kalau kita lagi berdebat, pasti ada perdebatan. Nah, supaya tenang perdebatannya, langsung kita katakan tergantung, teman. Nah, yang ketiga adalah tergantung. Yang ketiga adalah sudut pandang. Jadi sudut pandanglah kemudian yang akan menjadi setiap orang cara menilainya, cara menetapkannya itu berbeda, teman-teman. Jadi seperti saya kasih dalam hal spiritual ya. Jadi teman-teman, pemahaman orang tentang agama, pemahaman orang tentang spiritualitas, pemahaman orang tentang Tuhan, bahkan pemahaman kita tentang yang dibahas tadi tentang nafas, meditasi, bagi sebagian orang itu boleh saja berbeda, teman-teman. Boleh saja, karena setiap orang itu tergantung pengalamannya, berapa lama dia belajarnya, ya, seperti apa dia ilmu yang sudah dia miliki, ya, itu tergantung. Kita harus paham bahwa setiap orang itu punya potensi berbeda pendapat. Setiap orang punya potensi berbeda dalam memahami sesuatu dan menyampaikan sesuatu. Nah, kita harus maklumi itu. Kenapa? Karena di dalam kehidupan ini ada hukum relativitas. Di mana seseorang itu punya pemahaman, punya cara berpikir, itu tergantung sudut pandangnya dia. Dan sudut pandangnya itu adalah berasal dari apa yang dia sudah miliki, yang sudah dia pahami, atau perjalanan yang sudah dia lewati, teman-teman. Jadi itulah contoh bahwa kita harus mampu menerima perbedaan itu karena ada hukum relativitas. Jadi boleh jadi Anda tidak setuju dengan sebuah pemahaman dengan orang lain. Jadi kita harus memaklumi. Tidak usah gontok-gontokan, tidak usah mempertahankan, cukup memaklumi saja. Yang bisa dipersatukan, dipersatukan. Yang tidak bisa dipersatukan, ya cukup memaklumi saja. Itulah hukum relativitas, teman-teman. Ya, seperti ada contoh bahwa ada orang yang karena sudah terbiasa dengan sholat di masjid misalnya, dia mengatakan dia tidak nyaman kalau tidak di masjid. Kenapa ya? Itulah sudut pandangnya dia karena kebiasaannya. Ya. Itulah pengorbanan yang dia sudah dapatkan, hasil usahanya. Jadi dia punya pandangan seperti itu. Ketika dia punya kebiasaan sholat misalnya di masjid, tiba-tiba dia melihat ada orang yang tidak sholat, atau ada orang yang sholat tapi tidak di masjid, ya. Jadi itulah terjadi potensi perbedaan. Kalau berbeda, pertikaian, ya. Yang lama-lama adalah saling membenarkan dan saling menyalahkan. Dengan memahami hukum relativitas, ini akan mampu diminimalkan, teman-teman. Karena ada orang untuk sholat di masjid itu masih berat. Dia itu kalau sholat Jumat masih nyaman. Inilah kemampuan dengan ilmu ini kita mampu memaklumi orang. Jadi intinya hukum relativitas mengajarkan adalah Anda harus paham bahwa setiap orang punya cara pandang yang berbeda karena ilmunya berbeda. Punya pengalaman berbeda. Punya level kesadaran berbeda. Begitu, teman-teman. Itulah salah satu contoh bahwa ada orang kalau sholat harus di masjid dan ada orang kalau sholat itu nanti sholat Jumat saja. Nah, kalau ini bertemu dengan orang tidak memahami hukum relativitas, yang terjadi adalah saling cekcok. Saling cekcok, teman-teman. Jadi dengan ilmu ini ya kita bisa saling memahami, teman-teman ya. Nah, kemudian juga ada contoh. Ada contoh, misalnya dalam kehidupan tentang
dalam kehidupan seperti seseorang yang kehilangan pekerjaan, teman-teman. Mungkin merasa itu adalah ujian berat. Ya, ada orang yang teman-teman ya, mungkin karena kebiasaannya dia bekerja, tiba-tiba dia tidak punya pekerjaan, dia mengatakan hidupnya berat karena tidak punya pekerjaan. Ada orang seperti itu. Tapi ada orang yang sudah terbiasa dengan hari ini kerja, besok lagi tidak kerja, lusa nanti cari kerja lagi. Itu cari kerja itu hal yang biasa. Kerja juga alhamdulillah, tidak kerja juga tidak apa-apa. Dinikmati. Nah, ada orang seperti itu santai aja teman-teman. Jadi relatif. Tapi ada orang satu hari tidak kerja, dipecat misalnya, ya dia stresnya luar biasa karena dia berpikir kalau tidak kerja, dia harus mendapatkan uang dari mana. Nah, inilah orang-orang yang mampu berdiri di tengah, adalah orang-orang yang mampu memaklumi siapapun. Ya, Anda diminta untuk mampu berdiri di hukum relativitas, bahwa segala sesuatu itu tergantung sudut pandangnya. Jadi ada potensi teman-teman kita berbeda pendapat. Ada potensi karena ada orang yang belajar sudah lama, ada orang yang baru belajar, ya. Ada orang yang lagi memang dasar, ilmunya dasar, dan ada orang yang sudah tingkat tinggi. Ya, contoh, saya kasih contoh misalnya gini teman-teman. Kalau anak SD yang kelas 1, kelas 2 misalnya, ketika gurunya mengajarkan bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya, karena anak SD teman-teman, pokoknya kalau ada soal 1 tambah 1, dia mengatakan 2. Jadi kalau misalnya ditanya anak SMA, atau di atasnya yang sudah paham bahwasanya untuk mendapatkan dua tidak mesti harus 1 tambah 1. Untuk dapatkan 2 kan boleh saja 20 dikurang 18. Kan jawabannya tetap 2 teman-teman. Tapi bagi anak kelas 1 itu sesuatu yang salah. Tidak seperti itu kata guru saya. Kata guru saya 1 tambah 1 2. Dan nggak boleh ada jawaban 2 kalau bukan 1 tambah 1. Harus 1 ditambah 1 untuk mendapatkan 2. Tapi ketika level kesadaran, level pemahaman seseorang meningkat, berkembang ya melalui proses waktu, proses belajar, proses pengalaman hidup teman-teman. Akhirnya dia mendapatkan sebuah jawaban bahwa untuk dapatkan 2 tidak mesti harus 1 tambah 1. Boleh dengan cara lain. Itulah yang dimaksud bahwa hukum relativitas itu terjadi di kehidupan. Ada potensi kita berbeda pendapat, ada potensi kita beda level kesadaran dan level pemahaman. Maka bagi orang yang sudah memahami hukum kesadaran atau hukum relativitas ini, ya, kita mampu duduk di tengah teman-teman. Kita mampu duduk di tengah bahwa setiap orang punya sudut pandang, bahwa setiap orang itu punya cara berpikir, bahwa setiap orang itu punya kebebasan, teman-teman. Kalau Anda bertemu dengan orang dan Anda sama dengan diri Anda, ya dipersilahkan. Tapi kalau ketika berbeda, ya Anda harus siap menerima, teman-teman. Anda harus siap menerimanya. Karena itulah tadi hukum relativitas. Ya. Seperti itu gambarannya teman-teman. Sekira sudah bisa dipahami dalam kehidupan kita. Supaya kenapa? Supaya kita bisa lebih bijaksana. Kita mampu mengambil hikmah dari setiap perbedaan teman-teman. Karena ini hukum juga melengkapi hukum-hukum alam sebelumnya. Ya, apalagi sudah tambah tentang hukum relatif. Ya, seperti itu. Silakan kita buka forum diskusinya. Masih ada waktu sekitar 20 menit. Hukum relativitas ini Ustaz adalah dia seperti merangkum hukum-hukum yang lain, bahwa untuk melihat hukum-hukum yang lainnya itu kita hanya butuh dengan hukum relativitas, karena setiap hukum-hukum yang ada, kejadian-kejadian yang ada pemakluman dan membuat kita semakin bijaksana. Jadi hukum relativitas ini membuat kita menjadi di tengah-tengah di antara sebuah perbandingan antara yang jadi sudah tidak ada lagi salah dan benar dalam hal ini, tidak ada salah relatif. Ya, tidak ada pembandingan. Seperti yang kita bilang tadi, ada 3
konsepnya, tergantung sudut pandangnya, tergantung dari sisi mana kita lihat, dari cara berpikir kita mana kita lihat, tergantung kesadarannya orang, sampai mana sudah dia belajar, sampai di tingkat mana dia sudah belajar. Jadi kita menjadi bijaksana dan tidak gampang untuk merasa terzolimi dengan perbuatan orang lain yang menghujat karena atau memaki kita atau apa memberikan statement negatif tentang kita karena kita pikir ya relatif mungkin juga pandangan orang itu cuma sampai di situ melihat kita kan seperti itu Ustaz ya. Mungkin orang itu memang cuma sampai di situ memahami tentang apa yang kita sampaikan. Jadi kita tidak ada lagi tendensi soal apapun pandangan orang tentang hal-hal yang kita lakukan. Jadi kita membuat kita menjadi merdeka, bebas, dan menjadi terus terinspirasi melakukan sesuatu yang baik menurut sudut pandang kita. Walaupun dari sudut pandang orang lain itu salah. Seperti itu, Ustaz. Jadi saya belum ada pertanyaan soal ini, tapi mungkin teman-teman yang lain bisa bertanya ya. Makasih, Ustaz. Ya, jadi betul sekali nafas jiwa bahwa dengan adanya ilmu ini, apa yang harus kemudian menjadi tugas kita? Tugas Anda adalah Anda harus berada di puncak kesadaran. Ya, Anda harus belajar, Anda harus masuk, bahkan Anda harus memiliki yang namanya level kesadaran yang di puncak, teman-teman. Ya, karena ketika Anda di puncak, maka segala sesuatu yang Anda lihat, Anda dengar, Anda pandang itu sebuah kedamaian, kenikmatan, teman-teman. Tidak ada kerumitan di situ. Beda kalau misalnya Anda levelnya rendah. Ketika Anda di level rendah, maka Anda akan melihat segala sesuatu itu rumit. Ya, sangat rumit, teman-teman. Saya kasih ilustrasinya seperti itu. Bayangkan misalnya kita berada di sebuah bangunan, ya. Bangunan itu misalnya anggaplah 50 tingkat. 50 tingkat, teman-teman. Bahkan mungkin ada yang lebih ya. Kalau di Qatar itu kan ada yang lebih. Coba sampah yang berserakan di lantai, teman-teman. Itu hanya mampu dilihat oleh orang-orang yang di level 1 atau di lantai 1. Orang lantai 1 adalah orang yang mampu melihat secara detail, secara nyata hal-hal yang membuat itu yang tidak menyenangkan seperti sampah. Jadi hal-hal yang detail yang membuat tidak nyaman gitu. Karena kenapa? Di level 1 itu kelihatannya terlihat semua. Jadi mampu kita katakan ini meja, ini sampah, mampu kena jelas detail sekali kelihatannya, teman-teman. Ya, seolah-olah kita mengatakan, anggaplah ya, kehidupan ini tidak menyenangkan. Kenapa? Penuh dengan sampah, penuh dengan kotoran, ya, penuh dengan pertikaian, penuh dengan perpecahan. Itulah pandangan kita ketika di level 1 karena memang kegiatan kehidupan itu terlihat dengan nyata. Dan kita melihatnya hanya dalam pandangan yang kasat mata. Ya, sehingga dia menjadi pandangan yang jelas sekali, teman-teman. Tapi coba bayangkan ya, kalau tadi kita berpikir tentang sampah ya, contoh, di level 1 kita melihat sampah berserakan. Coba ketika Anda sampai di level 50 atau 100, Anda melihat ke bawah. Sampah itu sudah tidak ada, teman-teman. Yang Anda lihat itu adalah sebuah pemandangan yang sangat indah. Anda akan melihat sebuah pemandangan yang menyenangkan, membahagiakan. Anda sudah tidak melihat itu sampah-sampah yang dikeluhkan oleh orang-orang yang ada di lantai 1. Kenapa? Karena pemahaman Anda telah meluas, cara berpikir Anda luas. Itulah level yang di atas, teman-teman. Itulah puncak kesadaran orang-orang yang sudah berada di atas, mampu memaklumi, mampu melihat ke bawah, dan dia menikmati kehidupan itu dan mengatakan kehidupan itu sangat nikmat. Bukankah juga bahwa orang yang berada di puncak gunung ketika melihat ke bawah itu semua pemandangan nikmat, teman. Tapi kalau orang yang berada di dasar gunung misalnya masih ada di daratan, belum naik gunung, tidak ada sesuatu yang indah dan menyenangkan.
Jadi keindahan terjadi ketika Anda di puncak. Tetapi Anda harus sadar bahwa untuk naik ke puncak itu butuh waktu, butuh proses, butuh perjuangan teman-teman. Untuk sampai ke lantai 50, lantai 100, untuk sampai kepada puncak gunung, kita butuh waktu, kita butuh usaha, kita butuh pengorbanan. Jadi kalau Anda ingin punya pemahaman di puncak kesadaran yang sudah mampu menikmati kehidupan ini, memaklumi kehidupan ini, memahami semua orang, itu Anda harus punya perjuangan untuk menaikkan level kesadaran Anda yang tadinya gampang menilai menjadi orang-orang yang tidak mau menilai, hanya mengamati saja. Yang tadinya sedikit-sedikit berkomentar menjadi orang-orang yang sudah tidak berkomentar. Kenapa? Karena Anda berada di atas puncak gunung, Anda berada di pada gedung yang tertinggi, teman-teman. Dan itu levelnya teman-teman adalah perjuangan. Itulah kenapa ketika kita bertanya dulu tentang Tuhan, disimbolkan itu di atas. Mana Tuhan, kata anak-anak? Ya, disimbolkan di atas. Itu maksudnya adalah orang-orang yang bersifat ilahi itu seharusnya levelnya level atas, teman-teman. Bahkan kalau berbicara tentang matahari, dia levelnya di atas untuk menyinari. Jadi sifatnya orang yang sudah bersinar, orang yang sudah punya jiwa-jiwa ilahi, ya, dia menyinari dari atas, teman-teman. Dan dia tidak butuh cahaya. Dia yang memberi cahaya. Dan dia tidak pernah meminta cahayanya dibalas. Itulah orang-orang yang sudah pada puncak kesadaran. Yang ada adalah dia berbagi, yang ada adalah dia melayani semesta, yang ada dia melakukan hal-hal yang baik di keluarganya, di komunitasnya semampu dia, teman-teman. Dia mau dibalas tanpa dibalas, dia tidak di posisi itu. Nah, tapi untuk melakukan itu butuh perjuangan. Apa perjuangannya? Ya dia harus mengalahkan dirinya sendiri. Dia harus mampu mengalahkan egonya. Nah, untuk mengalahkan egonya, ya lagi-lagi teman-teman, kita harus balik lagi, meditasi. Kita harus kembali lagi sadar diri, terkoneksi dan terhubung ke dalam diri kita. Ya seperti itu teman-teman. Siklusnya seperti itu. Ya. Muhammad Fikri Putra, puangku. Siap, abangku. Ya, terima kasih Haji Baraka. Ya, seperti itu teman-teman. Ya, silakan. Ya, silakan napas jiwa. Oke, Ustaz. Jadi betul yang kata Ustaz, betul sekali. Ini menarik Ustaz karena akhirnya seperti ini. Apabila kita orang-orang yang menjalani proses meditasi atau orang-orang yang sudah biasa terhubung, seyogianya atau sedang belajar terhubung ya, seyogianya kan dia sudah bisa memandang semuanya itu menjadi hal-hal yang relatif, sudah tidak menggunakan kata-kata yang negatif terhadap orang lain. Apabila orang itu memang betul-betul telah menjalani meditasi atau merasakan keterhubungan dengan Sang Tunggal itu, sehingga ucapan, tingkah laku dan perbuatannya sudah terorganisir dengan baik menurut dengan rasa yang dia rasakan, rasa meditasi yang dia hasilkan dari meditasinya. Seperti itu, Ustaz. Apabila kita berkomunikasi dengan teman-teman di sekeliling kita, kita akan mampu melihat sampai di mana perkembangan pemikiran orang ini, karena kita akan lebih cepat memahami pengkondisian pemahaman orang sampai di mana, sehingga kita mampu menselaraskan dengan pemahaman orang itu atau mungkin level orang itu, sehingga dia lebih gampang memahami. Dan toh mungkin apabila dia menganggap pemahaman atau informasi yang kita sampaikan itu masih ada lagi di atasnya, maka kita boleh lagi mengangkat ke atas lagi, seperti itu saya. Artinya begini, kalau orang cuma bisa melihat kita di atas awan, ya, cuma bisa melihat kita di atas awan, artinya pandangan dia, pemahamannya dia cuma sampai di atas awan. Kalau dia bisa melihat kita sampai di atas langit, berarti pemahaman orang itu juga sudah bisa sampai
atas langit. Seperti itu, Ustaz. Ya, betul. Jadi naluri manusia itu kalau memandang adalah ke depan sampai ke bawah. Ya. Naluri kita memandang itu teman-teman ke depan, kalau tidak ke depan itu ke bawah. Sangat jarang itu kita melakukan memandang itu ke atas. Makanya berat itu kalau orang yang level bawah mau memandang orang atas. Karena kenapa beratnya? Karena sesuatu yang disampaikan, yang yang dipetuahkan oleh orang-orang yang sudah punya level atas, itu berat dia pahami. Kenapa? Dia belum merasakan, teman-teman. Tapi orang-orang yang sudah di atas, ya, apapun keluhan orang-orang yang di bawah, dia bisa maklumi, dia bisa pahami. Kenapa? Karena dia sudah di situ, dia pernah melewati itu, teman-teman. Dia sudah pernah merasakan, ya. Karena kenapa di situ ada yang namanya pengalaman, teman-teman. Jadi pengalaman ini menjadi tanda bahwa sesuatu itu telah pernah kita lewati. Ya. Tapi orang yang tidak pernah punya pengalaman berat itu, teman-teman. Untuk berpikir masuk ke atas, berpikir ke atas itu berat. Ya. Makanya supaya dia kalau dia mau bahagia ya dia harus belajar naik sedikit demi sedikit. Jadi syukuri teman-teman kalau kita sudah sadari bahwa kita harus naik. Nah, pahamkah bahwa yang membuat kita naik itu adalah persoalan. Jadi yang membuat kita naik itu adalah persoalan, tantangan, persoalan, sebuah kondisi diperjalankan. Itulah cara jiwa atau caranya kita untuk menaikkan level kesadaran. Maka kalau sampai hari ini kita seolah-olah kita mendapatkan sebuah persoalan bertubi-tubi seolah-olah tidak ada ujungnya. Itu berterima kasih teman-teman. Anda mau dinaikkan level kesadarannya yang tidak lagi anak-anak menjadi dewasa. Kan yang berat cari uang itu kan bapaknya bukan anaknya, teman-teman. Anak itu tinggal minta. Makanya bapaknya yang dewasa. Kenapa? Ya karena bapaknya itu yang berpikir bagaimana dapat uang supaya bisa memberi. Tapi anak itu teman-teman tidak dewasa. Makanya minta terus. Kenapa minta terus? Ya karena dia dalam posisi level kesadarannya. Kalau butuh sesuatu ya minta. Jadi kesadaran ini kemudian mengajarkan kita bahwa ya penting untuk naik menjadi dewasa. Cara naik menjadi dewasa adalah Anda dihadirkan sebuah perjalanan hidup. Dihadirkan sebuah peristiwa, sebuah kondisi. Hal-hal yang Anda tidak senangi, itulah jalur, teman-teman. Jadi kalau ada persoalan dihadirkan oleh Anda dan itu tidak sesuai dengan Anda, bahkan bertentangan dengan diri kita, berarti itu jalur, teman-teman. Ibarat Anda mau naik gunung, itu sudah jalur naiknya. Lihat itu sebagai sebuah jalan. Jadi ucapkan apa ya? Ucapkan alhamdulillah sudah ada jalan keluarnya untuk naik ke atas. Begitu teman-teman. Ya. Dan Anda mau jadi dewasa. Ya. Ya, jadi mengenai hukum relativitas ini, di mana kita harus terus belajar menurunkan ego, memandang segala sesuatu itu dan mendengar segala sesuatu itu, bahkan merasakan segala sesuatu itu adalah sesuatu yang relatif, Pak Ustaz ya. Tidak terkungkung benar dan salah, karena kita kembali lagi dengan hukum-hukum yang telah kita diskusikan yang kemarin-kemarin, dan pada intinya tentang hukum keterhubungan. Maka hukum relativitas ini harus memang kita aplikasikan untuk memperkuat yang lain, seperti itu Pak Ustaz. Ya, ya betul sekali. Anda ketika tidak menerapkan hukum semesta ya seperti yang sering kita bahas sebelumnya bahwa hukum semesta ini berlaku senang atau tidak senang, suka atau tidak suka ya kita harus mengikuti hukum alam semesta. Jadi kita harus selaras, kita harus sesuai dengan hukum alam semesta. Supaya apa? Supaya Anda bisa bahagia. Orang-orang yang tidak bahagia biasanya itu bertentangan dengan hukum alam semesta. Ya. Begitu teman-teman. Kita harus selaras. Betul kata Bang Dede, kita harus mengikuti hukum alam semesta. Malam hari ini ya, hukum relativitas, bahwa segala sesuatu itu relatif. Segala sesuatu itu tergantung
tergantung siapa yang mengucapkannya. Karena setiap orang yang mengucapkan juga itu punya sudut pandang yang berbeda. Ada orang mengatakan, misalnya beli mobil itu mahal. Ya, bagi orang yang belum pernah punya mobil ya mahal. Yang tidak punya uang mahal. Tapi kalau orang yang sudah punya mobil, mau beli mobil lain, mobil baru dan uangnya ada, bukan mahal teman-teman. Bukan lagi mahal dia. Tapi yang ada adalah butuh atau tidak. Kalau dia butuh dia beli. Kalau dia tidak butuh, ya, dia tidak beli. Ya itu relatif. Nah, kita adalah menaikkan level kemampuan kita. Yang tadinya kalau mau beli mobil, kita mengatakan tidak mungkin. Nah, menaikkan levelnya mungkin. Ya, kalau kita bilang beli mobil itu mahal, naikkan levelnya menjadi murah. Ya. Apakah menaikkan level dari mahal menjadi murah itu segampang itu? Tidak gampang memang teman-teman, berat. Seperti Anda naik gunung, harus ada perjuangan. Nah, gitu. Jadi untuk naik level kesadaran itu harus dibayar. Cara bayarnya adalah Anda harus bayar dengan tenaga, harus bayar dengan ilmu, harus bayar dengan energi. Ya, supaya Anda bisa layak mendapatkan apa yang Anda usahakan. Seperti itu sahabat-sahabatku. Mantul, betul Ibu Asa. Seperti itu teman-teman. Selamat bergabung yang lain. Oke, ada pertanyaan yang lain? Tidak ada Ibu Ida? Apakah Ibu Ida tidak hadir pada malam hari ini? Oke teman-teman, ada yang masih bisa didiskusikan yang berkaitan dengan hukum relativitas dengan persoalan-persoalan kehidupan kita? Ya. Jadi kita memulai dulu dengan persoalan yang kita hadapi teman-teman. Betulkah bahwa hukum relativitas ini dibutuhkan ataukah perlu dipahami karena ada potensi dalam kehidupan kita memang seperti itu adanya ya. Ya. Saya bahkan punya pengalaman teman-teman di keluarga saja ya, di keluarga saja itu punya potensi kita berbeda pandangan. Ya. Padahal kita hidup bersama, lahir dari ayah yang sama, ya, dari ibu yang sama. Ketika ada sebuah persoalan, ya, kita tetap ada potensi untuk berseberangan. Jadi ada potensi kemudian tidak sama dalam berpandangan. Kenapa? Karena level yang berbeda. Sama juga dengan bos, dengan mitra. Misalnya ada sebuah perusahaan yang pemiliknya, ownernya ada 2 orang, 3 orang. Ya. Tetap ada perbedaan teman-teman. Sama juga di suami istri. Ya, bayangkan sudah hidup bersama, tapi potensi berbeda pandangan, ada yang dewasa, ada yang anak-anak. Itu juga akan menjadi sebuah awal-awal konflik. Ya, awal konflik terjadinya hal-hal kejadian yang ada di rumah tangga. Selamat malam Bang Frankie. Jadi teman-teman pahami dan sadari dengan hukum relativitas berlaku di kehidupan kita. Ya, silakan Bang Dede. Ya, dengan memahami hukum relativitas ini Pak Ustaz bukan berarti mengurangi kasih sayang dalam kehidupan ini Pak Ustaz ya. Dengan memahami relativitas ini kita lebih berkasih sayang di dalam perbedaan. Seperti itu Pak Ustaz. Ya. Jadi sesuai dengan pembahasan yang sebelumnya yang dimana kita membahas tentang hukum perbedaan ya, bahwa di semesta ada hukum perbedaan, ada juga hukum persamaan, bahwa kita sadar di kehidupan kita ada hal yang memang sama ya, tapi sesama-samanya semua dalam sebuah persamaan akan ada yang berbeda teman-teman. Contoh, ada bisnis yang sama di jalur satu jalur, bisnisnya sama, ya, usahanya sama, ya, tapi kemudian hasilnya berbeda, teman-teman.
ada potensi dia berbeda. Sama juga kalau kita melihat sebuah perbedaan. Nah, di jalur yang lain, bisnisnya berbeda. Ada bisnis A, model jualan A, jualan B, jualan C, berbeda teman-teman. Tapi ada yang mempersamakan, ada yang mempersatukan. Apa? Ya sama-sama mau cari uang. Jadi kita akan sadar bahwa setiap saya melihat sebuah persamaan, di dalamnya ada perbedaan. Dan setiap saya melihat perbedaan, di dalamnya ada persamaan. Dan perbedaan dan persamaan inilah yang melengkapi pemahaman kita tentang hukum relativitas, teman-teman. Seperti itu. Kalau sudah tidak ada, kita closing malam hari ini. Kita buka ruang diskusi bebas. Untuk di YouTube-nya kita cukupkan. Ada? Iya Ustadz. Jadi saya ada cerita ini Ustadz. Dari teman saya tadi sore di telepon. Dari Palu ya. Jadi teman saya ini seorang suami yang istrinya itu guru agama Ustadz. Ya. Jadi teman saya ini kan karena dia sering main judi ya, judi online ya. Tiba-tiba itu dia menang Ustadz. Dia menang. Tapi sebelum-sebelumnya dia sering bertengkar dengan istrinya soal itu. Karena dia menang, dia transfer ke istrinya itu senilai 5 juta. Nah, karena istrinya guru agama, dia panggil suaminya. Dia sampaikan begini, dari mana ini doi? Dia bilang itu menang judi online. Berapa ngana pasang? Dan cuma 500 rupiah. Oh dodo cuma dapat 5 juta. Kenapa tidak pasang tinggi-tinggi? Supaya tidak lebih banyak didapat. Jadi ternyata itu sebuah kesalahan itu relatif Ustaz, ya, tergantung hasilnya ya. Betul sekali. Kalau menghasilkan dianggap sebuah kerugian. Kalau tidak menguntungkan dianggap sebuah keuntungan. Ya, untung tidak pasang banyak. Jadi teman-teman, ada banyak fenomena sebenarnya dengan hukum relativitas ini bisa beragam kejadian di tengah-tengah masyarakat. Ya. Intinya dengan kita bahas di room ini ada pola yang sudah kita pahami, teman-teman. Ada pola yang sudah kita pahami. Mudah-mudahan segala pola-pola yang kita sudah bahas membawa kita kepada level-level yang lebih tinggi dari sebelumnya. Sekira itu penting teman-teman buat siapa ya? Buat kita, buat kedamaian hidup kita, buat kenikmatan hidup kita ya. Kalau sudah tidak ada persoalan, saya tutup dulu ya untuk closing di video kita ya. Jadi saya closing dulu kemudian kita lanjut diskusi bebas. Oke teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa mendapatkan berkah, bisa menaikkan level kesadaran kita menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan segala niat baik kita, harapan kita mudah-mudahan dikabulkan. Yang hari ini masih dibawa dibangkitkan, yang masih sakit disehatkan, yang masih terpuruk menjadi orang-orang yang hebat ke depan. Untuk itu mari kita ucapkan tagline kita, salam sehat, salam kaya raya, salam bahagia. Oke, kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sekarang kita diskusi bebas saja, tanpa suara, maksudnya tanpa rekaman ini. Bagaimana caranya Dedi ini dilepas anunya supaya tidak muncul saya punya muka? Gambar kamera Pak Ustaz. Ada gambar kamera? Kamera dimatikan. Apanya? Gambar kamera. Ada tulisan kamera di bawah. Tunggu dulu Dedi. Saya keluar dulu di... Kawal Ji. Mana Haji Halim. Kasih naik semua saudara-saudara yang mau naik. Berarti kaki kamera yang di bawah. Kenapa kecil suaranya, Pak? Nggak pakai headset kayak ini, kenapa kecil? Tambah 10 meter. Halo?
Volumenya kapan? Jangke cabut langsung nih. Gangguan nih. Oh, harus pakai headset ya? Jangan lagi. Volumenya full mic kan? Full nih. Kecil full. sekali. Kecil sekali. Sekali. Ataukah buka roomnya awal, buka roomnya awal. Buka room yang lain. Kita tutup dulu ini. Oh iya. Oke. Buka roomnya awal. Oke. Buka room tawal. Kita tutup ini.